Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mempersiapkan sedikit waktu kita lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Tuhan yang mengecam beberapa kota, di antaranya Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tentu di sini kalau kita merefleksikan pertanyaan kita, mengapa Tuhan atau mengapa Yesus mengecam beberapa kota itu? Sementara dikatakan tadi bahwa di kota-kota itu Tuhan melakukan begitu banyak mujizat. Tentu yang perlu kita pahami bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya, tentu di situ kalau kita berpikir lurus, berpikir secara logika lurus kita tentu berpikir atau tentu kita mengambil sebuah bahasa atau mengangkat sebuah pernyataan bahwa di kota itu orang-orangnya baik-baik. Tetapi tidaklah demikian. Tuhan melakukan mujizat di tempat itu karena memang iman beberapa orang yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tetapi secara umum, kota itu atau masyarakatnya itu belum bertobat, dikatakan Penginjil Matius. Belum bertobat dalam hal ini, mungkin ada begitu banyak masyarakat atau orang-orang yang masih menyembah dewa yang lain atau masih menyembah Allah lain. Atau mungkin yang paling mencolok adalah kesombongan diri, ya, dan juga ketinggian diri, ya. Jadi mereka menganggap diri mereka itu lebih tinggi, ya, daripada yang lain, dan bahkan menempatkan diri mereka sebagai orang yang harus dihormati. Ya, sehingga apapun caranya orang harus menghormati mereka, kalau tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Di sini mungkin kalau kita kembali kepada logika kita, tidaklah demikian, ya, yang terjadi sesungguhnya atau fakta yang terjadi di tiga kota itu. Di tiga kota itu ternyata lebih banyak atau dosanya lebih mendominasi daripada orang-orang yang berbaik hati atau orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah. Sebab orang-orang yang meninggikan hati tentu berpengaruh juga pada posisi mereka sebagai umat Allah di hadapan Allah. Mereka meninggikan diri dan bahkan mungkin tidak mengakui Allah, dan bahkan menganggap bahwa mereka tidak membutuhkan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jadi kesombongan itu mungkin yang kemudian memberikan penilaian Tuhan kepada tiga kota itu sebagai kota-kota yang belum bertobat atau kota-kota yang berdosa, boleh dikatakan demikian. Jadi Tuhan membandingkan
tiga kota itu dengan kota-kota lain yang memang juga dalam kategori yang sama, juga kota yang berdosa atau kota yang memang begitu banyak hal yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah ya. Sehingga kota-kota lain itu juga dianggap sebagai kota yang berdosa. Tetapi ketika kota-kota lain itu ketika mereka mendengarkan pemberitaan Tuhan, mendengarkan pemberitaan para nabi, para nabi itu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah atas kota-kota itu, mereka bertobat. Mereka kemudian mengambil sikap untuk berbalik dari perbuatan mereka yang lama untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah atau apa yang menjadi perintah Allah dari mulut para nabi yang mewartakan kehendak Allah itu. Nah, sehingga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tentu di sini Tuhan hendak memberi pesan bahwa kita sebagai atau mujizat-mujizat Allah itu terjadi sesungguhnya ya, di dalam hati setiap orang yang terarah kepadanya atau terjadi di dalam sebuah relasi iman ya antara manusia dengan Allah. Ketika manusia itu sungguh beriman, maka dia akan mengalami mujizat-mujizat itu. Atau mungkin dikatakan oleh penginjil Matius ini, orang yang bertobat, maka kemudian dia mengarahkan hatinya kepada Allah. Sehingga mujizat-mujizat yang setidaknya dimiliki Allah itu akan mengalir kepada manusia itu. Sebab ketika dia bertobat, dia membuka hatinya untuk menerima Allah. Mungkin bisa jadi pesannya seperti itu. Tetapi yang paling penting, bertobat lebih pada kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita menundukkan diri di hadapan Allah atau takut akan Allah. Takut akan Allah berarti kita selalu setia menerima apa yang menjadi kehendak Allah dan melakukan itu dalam kehidupan nyata. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini ya, hal ini yang mungkin kita sering lakukan ya. Kesombongan diri, ego ya, ego yang begitu tinggi. Ketika ego menguasai diri kita, tentu kekuatannya itu mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang memang tidak menunjukkan diri kita sebagai pribadi yang telah dibaptis atau pribadi yang dicintai Allah atau pribadi yang memang kudus dari hakikatnya. Tetapi kita tampil di sana sebagai pribadi yang digodai atau pribadi yang berada di dalam kegelapan kenikmatan dunia ini. Sehingga hal yang kita kejar bukan lagi kerajaan surga, bukan lagi kehendak Allah, tetapi kenikmatan dunia ini, kehendak dunia ini. Sehingga tidak mengherankan kita cenderung menampilkan diri dalam sikap-sikap yang mencurigakan orang lain, bertindak tidak jujur, bertindak tidak adil ya, atau menganggap yang lain sebagai orang yang tidak bernilai atau tidak berguna, oleh karena itu diperlakukan sebagai objek ya. Dan yang paling fatal ketika kita meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan dan menganggap diri mampu memenuhi segala-galanya. Itu sekiranya gambaran dari kota-kota yang tidak bertobat. Itu adalah kesombongan diri yang begitu kuat di hadapan Allah sehingga melupakan Allah dan bertindak sebebas-bebasnya. Bisa jadi hal itu ada pada diri kita. Sebenarnya Injil pada hari ini mengingatkan kita untuk setidaknya senantiasa tetap rendah hati, untuk senantiasa meninggalkan ego kita yang lama dan membuka hati diri kita untuk menerima Allah. Sehingga Allah itu mau bersemayam dalam diri kita dan mengalirkan rahmat-Nya ke dalam diri kita masing-masing. Dan mujizat-mujizat yang mau dikatakan oleh Tuhan itu adalah benarnya itu rahmat Allah yang mengalir di dalam diri kita kalau kita itu sungguh membuka hati dan pikiran kita akan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita menerima Allah di dalam hati kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya sehingga kita pun tidak dikecam oleh Tuhan sendiri.